Selamat pagi. Kita balik sama-sama lagi nih di acara pembinaan Komisi Dewasa dan Komisi Lansia ya. Temanya pada hari ini adalah lansia yang bahagia. Ini nih adalah bagian yang kedua eh, dari acara pembinaan Komisi Dewasa dan Komisi Lansia ini nih, dan narasumbernya adalah Ibu Yulia Suleman. Oke, terus nextnya tata tertibnya Bu Hana. Seperti biasa ya Bapak Ibu, nanti semua suara akan dimatikan supaya nanti suara MC pembicara bisa terdengar dengan jelas. Dan yang kedua, tata tertib yang kedua adalah ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Jadi di Ini layar video ya, jadi live videonya diaktifin. Kalau misalkan yang nggak aktifin, lalu bisa bisa angkat dadah-dadah. tangan, Nah, dada-dada ya. Untuk nanti host yang akan menghidupkan suaranya. tapi nanti ketika sesi foto, semua diharapkan buka kamera ya, kita foto sama-sama. Ya, Mari Bapak Ibu, selamat mengikuti pembinaan Komisi Dewasa dan Komisi Lansia pagi ini. oke. Kita kita sama-sama mulai yuk, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Saya yakin kita semua tadi juga udah ngobrol-ngobrol dan juga udah ada yang saling tegur sapa. Semua kelihatan semua bahagia, dan itu satu anugerah dari Tuhan bahwa kalau kita masih bisa diberikan hidup, kita masih diberikan teman-teman, kita diberikan waktu untuk pagi hari ini. Yuk kita dengan senyum yang gembira, dengan ceria, kita nyanyikan lagu ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sama-sama doa yuk. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami kekuatan, dan Engkau berikan kepada kami sukacita kalau kami boleh bersama-sama berada dalam acara pembinaan Komisi Dewasa dan Lansia ini. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan, kami bersyukur atas teman-teman yang boleh kami sapa, kami bersyukur atas semua yang memperhatikan dan yang boleh kami perhatikan. Kalau sebentar kami akan memulai acara pembinaan ini, tolong Tuhan yang pimpin kami semua, Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk bisa lebih mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu bagi kami semua, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami semua Tuhan, berkati dan berikan hikmat kepada Ibu Yulia yang akan memimpin kami semua, dan bila pada pagi hari ini kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau, dan baik kami secara bersama-sama, baik kami untuk secara pribadi kami, boleh kami tumbuh terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama angkat pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup liang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Bapak Ibu, ada dalam Mazmur 112 ini, mungkin kita kadang-kadang menyanyikan lagu ini kalau di ibadah itu kantor dan baru kita menyanyikan baitnya ya. Namun lagu ini sangat bagus dan boleh diteruskan slide-nya, kata-kata bait pertamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Referen ini sangat bagus, Bapak Ibu. Sangat membangkitkan semangat, sangat memberikan inspirasi dan memberikan motivasi bagi kita untuk kita boleh mengangkat suara kita, mengangkat diri kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Katakan haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dengan penuh semangat dan sukacita ya saudara-saudara. Mari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi. Generasi. Jadi topik ini dibahas sampai 2 kali pula. Ada yang mau menceritakan mengapa? GKI Samanhudi, Bu. Iya, kenapa Pak? Apa yang salah nih? Sudah bahagia tapi masih perlu dilengkapi lagi. Semakin bahagia, Bu. Oh, semakin bahagia. Oke. Ada lagi alasannya? Semakin tua semakin khawatir. Semakin tua semakin khawatir. Iya.
Setuju nggak yang lain dengan pernyataan ini? Itu gambarnya saya milihnya orang lagi nangis ya. Oma-oma lagi nangis lagi saya pilihnya tuh. Cari yang ketawa susah banget. Orang udah tua susah ketawa ya. Itu kayaknya lagi main itu deh, petak umpet deh, Bu. Oh mungkin juga deh. Iya betul. Kalau gitu Soalnya kita artikan positif aja ya. soalnya bibirnya senyum. Lagi kelilipan ya? Lagi Lagi kelilipan. kelilipan. Oh, lagi kelilipan Kelilipan, benar. iya. Karena lagi polusi. Lagi polusi udara hebat banget nih, Iya. ispanya berat Lagi ya. kelilipan polusi udara. Ya, lagi main Tapi itu tuh, teropong-teropongan. ya, ya jadi eh, kita semua sudah masuk pada usia yang disebut lansia, walaupun Iya. Ibu Hilda waktu itu mengatakan kan 70 pun masih dewasa. Iya, dewasanya tapi udah lanjut ya. Dan yang jelas kita sudah dianggap lebih tua dari generasi yang lebih muda. Bahkan mungkin Betul. ada di antara kita yang bukan cuma punya anak, punya cucu, tapi Hmm. cicit ya. Iya, Ada juga betul. yang punya cicit mungkin ya. Iya. Dan itu kita tidak bisa sangka bahwa usia kita berjalan terus dan semakin usia kita bertambah, orang-orang di sekitar kita kan berharap bahwa ada semakin banyak hal-hal baik yang mereka peroleh dari keberadaan kita. Nah, apakah kita menjadi seperti itu? Salah satu ukuran manusia yang sukses, kalau di dalam psikologi pada saat ini bukan masalah harta, bukan masalah tahta berkuasa, ya, tetapi masalahnya apakah betul kita dibutuhkan oleh orang lain? Apakah betul kita diharapkan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Itu menjadi ukuran yang baik bahwa orang itu memiliki hidup yang berhasil, memiliki hidup yang bahagia ya. Jadi kita akan coba lebih lihat lagi bagaimana kita bisa menjadi bahagia apapun yang kita jalani atau kita hadapi dalam hidup ini. Tapi sebelumnya saya minta diputarkan videonya Pak Arman. Video yang pertama coba kita simak dulu ya. Tunggu bentar ya. Yang pertama tuh Yang orang naik sepeda yang tulisannya. ada tulisannya ya. Oh ya, yang tunggu bentar ya. Learn to be alone ya. Tunggu bentar ya. Saya pakai HP memang jadi nggak pakai laptop ini. Laptop saya nggak ada kameranya. Tunggu bentar. Nah iya betul. Silakan. Bentar. Nggak ada audionya soalnya kalau tunggu bentar ya. Ya. Kita harus belajar untuk sendiri karena nggak ada orang hidup selamanya. Ya, jadi memang walaupun ini dalam bahasa Inggris saya coba terjemahkan dengan singkat ya, Bapak Ibu, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur
Karena apa yang kita miliki itu hanya sementara, yang kekal itu adalah persahabatan yang kita miliki. Dan terutama adalah jangan kita merasa malu kalau kita ternyata kok miskin dibandingkan orang lain. Kok saya nggak punya apa-apa, muka saya jelek, pakaian saya nggak mentereng. Tetapi kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh memimpin kehidupan kita. Ya. Dan biarlah ini yang selalu menjadi pegangan bagi kita, anak-anak yang percaya kepada kehadiran Tuhan yang penuh ajaib dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa bagaimana Tuhan sudah berada dan mengadakan banyak mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Betul nggak gitu? Kita ketika mendengar kesaksian orang, kita bukan cuma bilang, itu orang hebat ya bisa mengalami seperti itu. Tuhan sungguh ajaib. Tuhan sungguh sangat berkuasa dalam kehidupan dia. Kok saya nggak pernah ya mengalami? Kita nggak akan merasakan sendirian atau kesepian. Karena berkat Tuhan, mujizat Tuhan berlaku untuk setiap manusia. Apalagi kita yang disebut menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah biji mata yang Dia sayangi. Jadi memang yang saya mau ingatkan di sini, hidup kita menjadi berarti ketika kita melihat bahwa Tuhan sungguh ada dan sungguh bermakna ya. Kalau saya boleh sedikit kesaksian ya Bapak Ibu, minggu lalu Sabtu malam habis kerja seperti biasa mengerjakan banyak laporan-laporan. Saya rasanya capek sekali, lalu saya tiduran dan lalu demam, badan saya tinggi, 37,6. Kemudian saya pikir ya udahlah, udah waktunya istirahat ya jam 10 malam. Saya istirahat, tapi saya tidak minum obat. Saya tidur, besok paginya demamnya makin tinggi, sampai 38,7. Saya dikasih minum obat 1 kali, boleh, paracetamol. Tapi saya tetap tiduran dan saya tahu banyak hal yang saya harus kerjakan, laporan ditunggu, tapi saya tidak berdaya untuk bangun. Makan pun saya tidak bisa. Saya hanya bisa makan buah karena yang lain saya tidak ada selera untuk makan. Dan mulut saya terasa pahit sekali. Saya merasakan ini aneh, sangat aneh karena saya tidak pernah sakit seperti itu. Cuma saya pikir-pikir daripada saya bingung kenapa saya sakit, udahlah, yang penting tidur. Tidur adalah obat terbaik kalau saya sedang sakit seperti itu. Jadi saya tidur dan terus besoknya hari Seninnya saya ke rumah sakit karena harus cuci darah. Dan sampai di rumah sakit pas cuci darah pun tangan saya gemetaran, nggak bisa diam karena memang menggigil kedinginan. Suhunya tetap 38,7 sampai dikasih lagi paracetamol oleh dokter. Dan dia juga heran, kenapa sih kamu bisa menggigil seperti ini? Nggak tahu, dari hari Sabtu saya udah menggigil, saya katakan. Tapi tidak bisa ketahuan apakah ini COVID atau ada penyakit lain. Periksa darah juga percuma, belum ketahuan kalau ada virus-virus lain. Jadi saya tunggu sampai dengan Selasa, saya harus ke dokter lagi untuk operasi. Saya periksa trombositnya oke, bagus, tapi saya tidak melihat bahwa hasil pemeriksaan darah untuk leukosit itu ternyata tinggi. Dan itu menandakan di tubuh saya ada infeksi. Sudah parah rupanya. Jadi ketika dokter yang operasi melihat, enggak, dia mengatakan, oh nggak apa-apa bisa jalan terus operasi. Operasi berjalan terus, dan di ruang operasi yang begitu dingin, herannya saya tidak menggigil, walaupun bajunya separuh dibuka karena memang operasi di tangan kanan ya, tangan kiri. Jadi ketika saya sudah selesai, saya tetap harus minum paracetamol, harus turunkan demam, walaupun ketika diukur waktu itu masih 36,7, belum sampai 38, tapi saya tetap merasa menggigil. Dan hari Rabu sudah berkurang karena sudah minum paracetamol, sudah minum antibiotik. Hari Kamis, kembali dokter yang periksa mengatakan ini aneh. Kamu tetap merasa ada yang salah,
Dan ketika dilihat dari luar, ternyata di leher saya ada benjolan. Di leher sebelah kanan itu ada benjolan yang cukup besar, cukup nyata terlihat dari luar. Tapi karena biasanya terbungkus serban seperti itu, saya tidak merasakan apa-apa, cuma memang menelan itu sakit. Dan ketika saya menyerah deh dokter mau berikan apa, tapi yang jelas ini sangat tidak nyaman. Saya tetap tidak bisa makan, tidak bisa menikmati makanan, dan akhirnya dikasihkan obat, dan saya tetap ingin pulang secepatnya, istirahat lagi, tidur lagi, walaupun naskah sudah ditunggu untuk GKI Samanhudi, saya katakan saya nyerah karena saya belum menyiapkan apapun juga, saya memilih untuk tidur. Jadi akibat dari obat yang diberikan, rupanya Jumat itu mulai terasa ada manfaatnya. Tubuh saya mulai bisa lebih nyaman, enak, dan mulai rasa ingin makan itu muncul, dan saya bisa makan. Nah, kemarin Jumat siang saya sudah mulai bisa duduk. Akhirnya saya kerjakan sebisa-bisanya makalah ini, dan hanya mengumpulkan beberapa kata, tetapi tangan kiri saya yang baru dioperasi memang tidak bisa dipakai untuk menulis ya. Jadi kalau dipakai menulis dia akan kram. Jadi saya hanya menggunakan satu tangan pelan-pelan, tapi nggak apa-apa, saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk sakit, sehingga saya bisa merasakan bagaimana sukacitanya kita, bagaimana bahagianya kita ketika kita tidak merasakan lagi sakit ya. Dan itulah perjalanan hidup manusia. Manusia diberikan pengalaman yang ekstrim, karena ketika sudah mengalami hal yang ekstrim itu, barulah dia menyadari keberadaannya siapa di hadapan Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi dengan slide yang berikutnya. Ini pembekalan kita. Oke, lanjut. Nah, pasti Bapak Ibu pernah merasa bahagia dong ya. Ini sebetulnya gambarnya nggak begitu kelihatan, tetapi orang yang lagi melihat-lihat, mencek sesuatu untuk mengetahui, mungkin mengenali apakah ada dia di foto itu dan sebagainya ya. Dan saya yakin ketika kita meninjau ke pengalaman belakang kita, pengalaman sebelumnya, semua dari kita pernah merasakan, oh iya, aku kok pernah ya waktu itu seneng banget loh waktu ketemu teman-teman lama. Sudah 50 tahun nggak ketemu, hebat banget ya. Ada yang bertahan loh, nggak berubah ternyata pengenalan saya terhadap orang itu. Dulu saya merasa dia jutek gitu ya, judes gitu. Sampai sekarang judesnya bertahan. Heran ya ada orang bisa judes lama-lama gitu ya. Nah itu bisa membuat kita punya perbandingan bagaimana kita masa yang lalu dengan masa yang sekarang. Ketika kita membuat perbandingan, kita merasa, oh iya dulu saya pernah bahagia. Tapi sekarang tidak. Bagaimana saya bisa mendapatkan yang bahagia seperti itu lagi? Ya, oke, lanjut. Coba kita tanya jawab ini ya, Bapak Ibu ya. Mitos atau fakta nih? Pertama, orang lain dapat membuat saya bahagia. Betul nggak? Bisa, Bisa atau harus? nggak harus. Nggak harus ya, tapi bisa ya. Nggak bisa. Oke. Yang kedua, uang membuat orang makin bahagia. Bisa juga. Tadi saya dengar ada yang mau jalan-jalan ke Singapura nih. Udah Nanti. kumpulkan uang dong ya, berarti ya. Cuma saya lebih senang ke Hong Kong sih kalau jalan-jalan. Lebih murah belanjanya. Oke, jadi uang bisa. Oke, tidak harus juga. Bahagia adalah faktor keturunan. Nah, gini gimana nih? Betul nggak? Atau mitos? Mitos. Kenapa mitos? Kalau di Indonesia kan yang lagi populer itu TikTok itu tuh Crazy Rich atau YouTube Crazy Rich. Ya, jadi ada orang yang hartanya itu bisa banyak banget. Saya juga bingung, anak-anak muda nggak usah lulus SMA, anak-anak SD sekarang kalau ditanya maunya jadi apa? Mau jadi YouTuber. Nggak usah sekolah capek-capek,
kok nggak mau sekolah, capek. Kalau YouTuber kan enak, duitnya banyak. Ya kalau laku, kalau nggak laku kan dari mana mau hidup gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang berpikirnya gampang sekali. Bahwa dengan membuat YouTube sering-sering, orang nonton, lalu dia akan dapat uang. Ya. Oke, yang berikut. Kalau kita cacat, maka kebahagiaan kita menurun. Betul nggak nih? Semakin bertambah usia, semakin besar kemungkinan kita untuk menjadi orang yang cacat. Ya, matanya udah tidak melihat dengan baik, telinganya tidak mendengar dengan jernih, dan jalan juga sudah semakin sulit. Ya, gimana? Betul nggak nih Bapak Ibu? Bisa mempengaruhi, bisa. Betul ya, berarti ya. Ada faktor Betul. mempengaruhinya ya. Oke. Walaupun sedih harus kita terima ya ini ya. Iya. Kalau berat badan turun, ini untuk orang yang gemuk ya, saya akan merasa lebih bahagia. Betul nggak nih? Buat saya Pak, betul. Itu cita-cita nggak Pak? Bapak cita-cita nggak untuk turunkan berat badan? Betul. Target. Targetnya udah berapa tahun tuh belum tercapai? Kayaknya sama nih, Coach Charles sama saya juga. Iya, Harga saham Bu naik turun. naik turun ya. Ada Bukan saham gara-gara mending pandemi kalau lagi itu dong, naik pandeminya terus. udah lost nih. Pandeminya udah lost tapi berat badan masih di atas terus ini. Rupanya seperti cerita Ibu Hilda, saya ketawa sendiri dengar cerita Ibu Hilda, ada yang dia ceritakan kan yang waktu tanggal 3 kemarin, dia bahwa ada orang yang senangnya makan di luar, ya mau nggak mau. Makan di luar kan bumbu-bumbu masaknya kan banyak ya. Walaupun cuma sederhana gitu, gado-gado aja udah pakai micin itu, jangan lupa. Jadi itu saja sudah bisa membuat berat badan kita lebih dari kalau kita sekedar makannya makanan rumah, memang beda banget gitu. Saya dipesan oleh dokter, kamu jangan keseringan makan di luar, karena kalau sering makan di luar itu yang bahaya ginjal kamu gitu. Oke, saya tahu diri. Jadi saya kalau makan di luar juga cuma satu macam, jangan coba macam-macam banyak-banyak gitu. Walaupun enak, pasti akan berbahaya gitu ya. Jadi berat badan saya bisa turun. Saya coba pertahankan, harusnya di waktu 3 kilo. Udah oke, lebih oke dari dulu pernah bertahan lama di 57 kilo sampai lebih dari 5 tahun. Tapi ternyata harus lebih turun lagi. 3 sekarang. Saya keluarkan aja. Itu anjing-anjing ribut, tiap kali ada orang pasti ribut. Oke, lanjut. Kalau saya memiliki pasangan, saya akan bahagia. Ini betul nggak nih? Karena itu menikah menjadi tujuan ya. Pada waktu kita lebih muda, kita semua ingin menikah. Kalau saya punya pasangan, pasti saya bahagia. Ternyata enggak juga, lalu nyesel menikah. Gimana nih? Itu kan pilihan. Mau nikah Pilihan. Iya, itu pilihan. Nggak harus ya? Nggak harus. Ya. Enggak. Pilihan. Tapi kalau sudah memilih tidak menikah, kemudian sudah bertambah tua, lalu boleh. nyesel. Ya, Nggak bisa begitu. ya nyesel. Nggak boleh. Nggak bisa. Perlu pimpinan Tuhan. Nggak boleh disesali ya? Nggak boleh. Keputusan yang diambil ya? Oke, mantap kalau gitu. Kemudian kebahagiaan saya adalah milik saya pribadi. Betul nggak? Nggak benar. Nggak. Maksudnya nggak benar? Nggak betul. Boleh Yang sharing? lain? Ya, Boleh. ya silakan. Boleh berbagi kebahagiaan.
Boleh dong, boleh. Iya, boleh. Kita kan ini milik bersama. Ayo, Iya, silahkan. Iya boleh. Jadi bukan milik pribadi bukan aja, milik pribadi. tapi buat kita bisa berbagi kebahagiaan. Tadi mau berbagi cerita, mau berbagi. Kalau misalkan punya kelebihan uang bisa berbagi juga. Mau Dengan kasih. mau bisa berbagi kebahagiaan. Pokoknya apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita bisa bagikan ke orang lain juga. Harapin orang lain bisa ikut bahagia. Kasih Iya, untuk berbagi. iya. Sekarang ini saya perhatikan semakin banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya yang masih di SD ya, terutama ya, masih lebih muda usianya. Kalau anak-anak itu ulang tahun, mereka tidak eh, merayakan dengan pesta pora, tetapi justru mereka diajak untuk berbagi kepada teman-temannya di panti asuhan. Iya, betul. Jadi dia membawakan makanan, snack mungkin Mm-mm. atau makanan ya nasi goreng atau nasi Atau ayam apa gitu ya? kan yang sederhana. Heeh. Kemudian juga bawa sekedar kado mungkin buku tulis, buku cerita Mm-mm. untuk teman-teman di Iya, panti asuhan. Saya kira ini suatu bentuk yang baik ya buat anak-anak mm-mm. belajar Berbagi, berbagi ya. Ya, berbagi. jadi Diajarin dari bisa kita kecil. betul. Jadi kita bisa bekali anak-anak cucu kita juga Mm. untuk berbagi seperti itu. Jadi betul sekali. Jadi diartikan Kebahagiaan ada kasih, kita, ada ya, ada tumbuh kasih. iya, betul. Ya, belajar mengasihi sejak dari muda usia, ya. Jadi memang ajaran yang kita terima di dalam Kristus itu adalah ajaran kasih. Kalau boleh disingkat dalam satu kata, itu adalah ajaran kasih. Dan dengan mengasihi, kita membalas kembali kasih yang kita sudah terima daripada Tuhan, ya. Dan untuk itu kita tidak pernah terlambat untuk merasa bahagia, betul? Betul. Setuju. Yang lain. Setuju ya, yang lain ya. Eh, Oke, jadi coba saya sharing ini bisa nggak ya? Saya sharing video sebentar ya, coba saya cari dulu videonya. Tadi lupa saya share. Bentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Ini agak panjang sih, tapi bahasa Indonesia. Ya, singkat tapi penuh makna ya Bapak Ibu ya. Hidup ini adalah memilih siapa orang yang ingin kita tetap dekat, itu betul-betul pilihan kita ya. Betul. Tetapi ya Maaf, ada tadi videonya nggak tampil, Bu. Maaf, tadi videonya nggak. videonya nggak tampil atau saya kirim. Oh, cuma eh, suaranya yang kedengeran ya? enggak juga sih. Jadi cuman kelihatan ibu aja, nggak ada suara video atau Oh, sebentar, tampilan. gimana gimana caranya saya kirim ya? Eh, Kirim ke saya aja, Bu. Saya kirim ke Arman. Oh, ke Bu Stella ya? Iya, Bu Stella suaranya serak-serak juga. iya lagi kurang sehat. Coba saya bisa nggak ini?
Sudah saya kirim, dapat nggak? Iya, dapat. Saya kirim ke Arman, Man. Iya, Stella, tunggu bentar ya. Diputar aja Pak langsung Pak. Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give you a lesson. And the best people give you memories. We are often let down by the most trusted people and loved by the most unexpected ones. Some make us cry for things that we haven't done, while others ignore our faults and just see our smile. Some leave us when we need them the most, while some stay with us even when I ask them to leave. The world is a mixture of people. We just need to know which hand to shake and which hand to hold. After all, that's life. Learning to hold on and learning to let go. Only those who care about you can hear you when you're quiet, and that hit hard. Iya, itu pesannya sederhana. Jadi dengan bertambahnya usia, tentu kita sudah jauh lebih bijak daripada puluhan tahun yang lalu ya, ketika kita merasa gagah, merasa hebat, merasa bisa menaklukkan dunia. Tapi ternyata Tuhan hanya minta satu. Kita betul-betul mengenali siapa diri kita, dan karena itu kita menjadi lebih jeli bagaimana kita berbagi kepada orang lain ya. Oke, kita lanjut. Kita sering menemukan seorang janda atau duda yang tidak lama setelah pasangannya meninggal, ia pun menyusul ke alam baka. Apakah harus seperti itu? Kalau di Samanhudi gimana nih? Kalau di Kayu Putih lumayan ada beberapa yang seperti itu. Harusnya tidak harus ya. Kenapa tidak harus? Masing-masing orang Tuhan punya rencana untuk masing-masing orang. Jadi ya nggak sama-sama. Nah, kalau yang lain gimana mikirnya? Kalau di agama Hindu malah kalau suami meninggal lebih dulu, istrinya pun ikut dibakar ya. Mengikuti ke alam baka kan. Walaupun istrinya masih muda, itu punya anak kecil, masa bodoh. Pokoknya kamu harus setianya kepada suami. Mengikut ke alam baka. Tapi kita melihat setiap manusia di dalam iman Kristen adalah pribadi yang berbeda. Anak kembar sekalipun, yang satu beda dengan anak yang lainnya. Dan ternyata semakin banyak hasil-hasil penelitian yang menemukan bahwa di dalam anak yang kembar sekalipun, anak yang satu bisa sangat pandai, sangat jenius. Tetapi anak yang satunya lagi menjadi sangat terbelakang, itu bisa dimungkinkan. Walaupun kembarnya yang orang katakan identik satu telur ya. Karena Tuhan memang menciptakan dan hadir di dalam setiap pribadi yang lahir di dunia ini.
Jadi kalau ada orang yang merasa hidupnya tidak berarti setelah pasangannya meninggal, maka dia ingin cepat-cepat menyusul ke alam baka. Dan itu yang membuat dia tidak lagi menghargai hidup yang masih Tuhan berikan. Tetapi kalau kita berniat, Tuhan, pasangan saya sudah meninggal. Padahal ada banyak hal yang kami rencanakan belum selesai. Kami belum mewujudkannya. Kalau Tuhan berkenan, izinkan saya hidup supaya bisa mewujudkan rencana kami bersama. Nah, maka Tuhan mendengar nggak doa ini? Pasti mendengar, Bu. Mendengar rencana. Boleh nggak? Ya, boleh nggak kita meminta perpanjangan umur kepada Tuhan? Boleh. Boleh, Bu, minta. Pernah kita minta perpanjangan umur atau merasa nggak Belum layak? Biasanya topik kematian kita nggak mau bicarakan ya. Makanya saya tanya nih, boleh nggak kita minta perpanjangan umur? Kalau contohnya sih ada sih, Bu. Pak Hizkia dulu. Betul. Raja Hizkia kan? Ya, Raja Hizkia. kita minta. Kasih Dia tambah meminta dan dapat tambahan umur berapa? 15 ya. 15 tahun, lalu hasilnya apa? Hasilnya dia bisa aduh, saya lupa ceritanya, tapi dia menang apa dia lupa ceritanya ya, hasilnya. Ya, nanti dibaca lagi. Ya. Dia berhasil, menambahkan umurnya berhasil, tetapi dengan perpanjangan umur 15 tahun itu, lahir seorang anak yang menjadi Raja Manasye menggantikan dia, dan Raja Manasye ini menjadi raja yang menunjukkan bagaimana takut akan Tuhan. Itu warisannya Hizkia yang sangat baik ya. Tetapi ada hal-hal lain yang jelek juga terjadi. Jadi kita harus siap ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta perpanjangan umur. Apa yang kita janjikan untuk kita berikan kepada Tuhan? Kalau cuman, ya saya kan belum sempat ke Swiss, Tuhan. Kata orang pegunungan Swiss bagus. Saya masa udah mati duluan? Nggak mau ah. Nggak rela Tuhan, saya belum mau mati, cuman mau ke Swiss. Ya nggak gitu kali ya. Jadi kalau kita meminta pertambahan umur, padahal tadinya Tuhan bilang 80 tahun. Enggak, saya mau sampai 100 tahun. Oke, silakan. Tetapi apa yang akan kamu berikan? Kamu beli dengan apa perpanjangan umur ini? Itu yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Oke, karena kita minta apapun ketika kita yakin Tuhan akan menerima, akan mengabulkannya, maka kita akan memperoleh hal tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, yang penting adalah ini ya, merawat kebahagiaan diri sendiri. Oke, bagaimana nih Bapak Ibu? Itu gambarnya tuh, saya ketemu gambar lucu banget emang. Ini gambar orang yang seakan-akan dia juga menjadi rumah, tetapi ada binatang peliharaan, lalu sekitarnya itu berarti dia berada di tengah-tengah banyak hal-hal yang lain, dan itulah kita. Nggak mungkin kita kan hidup hanya sendiri ya. Apalagi kita hidup berada di dalam satu komunitas gereja lah minimal di mana kita berada pada saat ini ya. Oke, coba kita lihat lebih rinci. Ketika berada di tengah-tengah orang lain, kebahagiaan kita pun terpengaruh oleh kebahagiaan orang lain itu. Ketika di grup-grup misalnya selamat ulang tahun ya, senang deh kamu tambah usia, itu betul-betul kita wujudkan. Ya doa bahwa Tuhan, saya bersyukur teman saya bertambah usia, Tuhan sudah peliharakan dalam setahun terakhir ya. Itu kita bisa mengucapkan bahagia karena kita juga merasakan bahagianya bertambah usia dalam selalu pemeliharaan Tuhan ya. Kemudian kesalahan yang kita lakukan adalah kita sering membuat perbandingan dengan orang lain.
ih orang itu hebat banget ya, ulang tahun umur 70 dipestain oleh anak mantunya. Kapan anak mantu saya pestain saya seperti itu di Hotel Ibis? Ibis di Sunter tuh enak banget tuh makanannya gitu ya. Kita kadang-kadang jadi iri, kenapa? Karena kita membandingkan orang yang punya acara dengan diri kita yang kayaknya jadi kalah terus kalau kita yang dibandingkan ya. Dan ini yang membuat kita jadi malu untuk bertemu dengan orang lain. Ada orang ditanya, kenapa tante udah lama nggak ke gereja? Tante tuh malu sekarang ke gereja udah nggak punya baju. Baju yang bagus itu cuma 2, masa itu lagi itu lagi. Ya, orang yang lihat juga ingat apa kagak gitu ya. Tetapi yang bersangkutan sudah merasa minder duluan. Sudah merasa rendah diri duluan hanya karena nggak punya baju. Jadi kalau kita ingatkan, apakah Tuhan melihat hati kita atau melihat baju kita ketika kita ibadah? Memang jawabannya sih yang dilihat hati. Tapi kan orang lain melihatnya baju gitu. Dan itu yang sering kita lakukan. Kita membuat perbandingan yang salah ketika kita mau menghadap kepada Tuhan. Ya, oke, lanjut. Tiap orang sudah memiliki pengalaman yang membuatnya memiliki kebahagiaan pada tingkat yang tertentu. Maksud saya begini, pengalaman kita selama ini dari sejak usia muda, ya, lalu masuk remaja, masuk ke usia lebih dewasa, dan seterusnya sampai dengan sekarang lansia, kita pasti sudah punya sebegitu banyak pengalaman yang membuat kita bisa mengatakan hidup saya adalah bahagia. Dari target 100%, saya sudah mencapai 90%. Kita bisa mengatakan begitu. Tapi bisa juga begini. Dari target 100%, saya hanya mencapai 30%. Oke, Tuhan nggak apa-apa. Saya mau menikmati yang 30% ini. Supaya saya tidak menyia-nyiakan lagi mengejar yang toh tidak akan tercapai. Itu artinya lebih realistis. Ya. Target yang kita capai, target bahagia yang kita ingin raih, ternyata ketinggian buat saya. Ketika saya ikut pelatihan, setiap orang harus berimajinasi. Saya mengatakan imajinasi saya adalah menjadi putri raja. Karena saya sejak kecil senang mendengarkan cerita-cerita Cinderella dan saya membayangkan diri saya putri raja gitu ya. Lalu pelatihnya bilang, kamu boleh berimajinasi seperti itu. Tapi bedakan dengan realistis juga. Imajinasi yang tidak realistis, untuk menjadi putri raja, kamu pertama-tama harus menjadi anak raja. Kamu sudah menjadi anak raja belum? Dengan pada usia kamu yang sudah 30 lebih ini, apa bisa tiba-tiba ada seorang pangeran mau meminang kamu jadi istri, padahal kamu sudah punya anak 3 itu? Saya dihentakkan, oh iya ya. Kenapa impian masa kecil itu selalu muncul begitu saja? Tapi ketika diingatkan pada realita bahwa itu tidak mungkin tercapai, saya menjadi lebih hati-hati mempertahankan mimpi yang mana yang mau dipakai terus, membuat harapan hidup, atau mimpi mana yang perlu diganti menjadi lebih realistis. Walaupun bukan mimpi lagi ya kalau lebih realistis ya. Tetapi itu akan menolong kita. Ya. Jadi pengalaman untuk menentukan mana yang masih mau kita capai, mana yang masih mau kita raih dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bila kita salah menempatkan sumber kebahagiaan kita, maka kita akan terus menuntut hal-hal luar atau hal-hal dari orang lain untuk mengisi kebahagiaan kita. Padahal itu nggak mungkin. Karena kita yang menetapkan kebahagiaan kita itu apa. Ya, dan itu yang membuat kita tidak boleh salah dalam menetapkan. Tadi kita sudah belajar bahwa berbagi itu menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Ya.
salah satu hal yang perlu kita lakukan. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah berpikir positif. Berpikir adalah hal yang positif, yang bermanfaat artinya, dan menyenangkan, serta membahagiakan. Buat apa kita pikirkan hal-hal yang bikin susah? Gitu ya. Saya memang seperti ayah saya sih. Kalau tidur itu gampang banget, dia kena bantal aja dimanapun bisa tidur ya. Kalau lagi nyetir jauh ke Salatiga, ke Bali sekalipun, dia cuma tidur, cuma nyetir, nggak mau digantikan oleh orang lain. Puluhan jam juga tidur malam, istirahat di hotel atau di rumah kenalan. Dan ketika tengah hari rasanya lelah, tunggu ya, papi istirahat dulu. Dia langsung parkirkan mobil di pinggir jalan, dia tidur sebentar, lalu kira-kira 30 menit dia bangun kembali, udah segar, yuk kita jalan lagi. Saya rasanya nggak tega ya melihat dia nyetir gitu, tapi buat dia itu sudah bermanfaat. Jadi dia tidak mau mengurangi kegembiraan karena harus melakukan hal-hal yang menjadi paksaan. Semua dijalani dengan sukacita. Saya tidak pernah mendengar ayah saya mengeluh. Dan itu yang membuat saya juga tidak mau mengeluh untuk apa yang saya terima. Ya. Apa yang saya alami pasti membawa kebaikan. Roma 8 ayat 38-39 itu selalu menjadi pegangan bahwa apapun yang kita alami itu selalu membawa kebaikan. Jadi pada usia kita yang sudah semakin tua ini ya Bapak Ibu, ada baiknya kita mengingat-ingat firman Tuhan itu agak dihafal-hafal dikit lah. Nggak usah persis, tapi isinya itu apa. Supaya ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, kita selalu tahu bahwa Tuhan turut serta di dalam segala peristiwa. Dia tidak akan membiarkan kita terlepas dari genggaman kasih sayangnya. Ya. Tetapi kita ketemu dengan orang-orang yang lebih suka mengeluh, lebih mudah merasa takut, ya, lebih cepat menyerah, dan itu akan mematahkan semangat orang lain yang ikut mendengar. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan ayah saya orangnya nggak pernah mengeluh, ini beda dengan ibu saya. Ibu saya, ketika saya mengenal ibu saya waktu saya masih lebih remaja, dia menjadi ibu yang lebih sering ngomel. Saya sampai bingung, kok istri pendeta sering ngomel gitu ya. Tapi saya hanya diam, saya bisa berdoa, Tuhan, mungkin Tuhan belum selesai dengan ibu saya. Tolong supaya dia bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan dia menjadi orang yang berubah. Ketika sudah bertambah usia, dia menjadi orang yang lebih rajin mendoakan orang lain, lebih sering juga berkunjung melawat orang-orang sakit, terutama dia sangat suka ya. 3 minggu sebelum dia meninggal, dia sempat dirawat di rumah sakit, dan dia terasa gelisah sekali. Kami sampai bertanya satu persatu anak, ada 5 orang, semua bertanya, Mami, Mami kenapa sih? Kok gelisah banget? Apa yang Mami takutkan? Enggak, Mami nggak takut apa-apa. Mami udah siap mati. Cuma Mami pikirin ada engkau-engkau di Samanhudi yang belum percaya Tuhan. Mami pikirin bagaimana kalau Mami udah keburu mati. Siapa yang mau nengokin dia gitu. Aduh, ini orang kok udah mau mati tapi masih mikirin orang lain. Tapi saya bersyukur ya, ibu saya masih berpikir untuk keselamatan jiwa orang yang dia mau tekuni, mau sungguh-sungguh mengasihi. Dan akhirnya kami katakan, itu pasti ada anggota pelawat yang mau melanjutkan pelayanan Mami. Tapi Mami harus sungguh-sungguh siap menghadap Tuhan. Mami siap gak? Siap. Jadi dari 3 minggu, dari hari pertama dia dirawat, dia sudah bilang dia siap untuk meninggal. Ya. Akhirnya betul dia siap untuk meninggal, dan meninggal dengan penuh kedamaian karena memang sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Dan satu hal yang termasuk dalam berpikir positif ini juga adalah jangan selalu mau mengatur. Kecenderungan kita karena sudah berusia lanjut,
sudah punya pengalaman banyak, mungkin di antara kita banyak yang sudah jadi pemimpin hebat ya, berhasil, tetapi kita tetap mengatur, walaupun sudah turun tahta, sudah nggak berkuasa, tapi kita tetap mau mengatur. Bahkan ada orang yang sudah tidak jadi pengurus atau sudah tidak jadi majelis, tapi GKI sih jarang ya. Tetapi tetap masih mau mengatur. Kalau ada apa-apa tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya dia, maka dia akan ngambek, nggak akan muncul di gereja 2 bulan gitu misalnya. Dan itu tentu tidak menyenangkan buat orang lain ya. Jadi kita harus tahu diri juga. Waktunya kita berkuasa udah lewat. Harus kita tahu diri, batasnya sudah diberikan dan sudah kita harusnya pertanggungjawabkan dengan baik. Jangan kita masih terus menuntut untuk dapat porsi kuasa sebesar itu ya. Itu akan membuat kita kecewa kan nantinya. Oke, jadi hindarkan hal-hal yang membuat kita kecewa, depresi atau sedih ya. Berpikirlah hal-hal yang baik. Bagaimana menyenangkan orang lain. Itu jauh lebih enak, lebih menantang ya. Oke, lanjut. Kita lupa sering bahwa Tuhan yang mempunyai hidup. Padahal kita hanya menjalani dan untuk itu kita tidak berhak merusak hidup kita sendiri ya. Kalau kita tahu bahwa hidup ini milik Tuhan, maka kita harus pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Ketika waktunya pulang, pada saat-saat seperti inilah kita sudah harus berpikir, Tuhan, waktu saya semakin dekat. Setiap hari saya semakin dekat dengan waktu yang Tuhan sudah siapkan bagi saya pulang. Nah, minggu lalu saya melayat ke teman saya. Teman saya ini ibunya sudah 95 tahun ya. Dan sebetulnya sudah cukup lama juga sakit terbaring. Matanya sudah nggak begitu lihat. Telinganya sudah tidak begitu mendengar. Jadi untuk seorang tua ya itu sebetulnya normal ya. Tetapi kita yang lebih merasa lebih sehat kan melihatnya kasihan ya. Sudah tua seperti itu. Tetapi anaknya ini yang merupakan anak pertama teman saya malah bercandain. Dia bilang gini, itu si Mami kupingnya budak tuh. Tuhan udah panggil dia lama buat pulang. Cuman dia nggak dengar. Jadi dia baru dengarnya umur 95 tahun. Coba kalau dengar dari dulu, kan udah lebih dulu meninggalnya. Aduh, ini orang kok ibunya meninggal dibecandain, tapi itulah cara dia untuk mungkin menunjukkan kehilangannya dia ya dengan cara bercanda. Orang ini senang bercanda memang. Cuma saya nggak akan berani bercanda seperti itu kalau saat ibu saya meninggal atau orang-orang yang saya kasihi meninggal. Saya akan menaruh hormat kepada apa yang dia sudah hasilkan sepanjang kehidupannya. Saya tidak akan mengolok-ngolok dia. Kok baru meninggal sekarang, nggak dari dulu? Dasar budak gitu kan nggak bakalan ya. Itu kasar sekali. Tetapi setiap perlakuan kita, setiap ucapan bibir kita akan menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan kita tidak boleh lupa untuk meletakkan rencana kita setelah kita mengutamakan rencana Tuhan. Jadi pada sisa umur hidup kita ini ya Bapak Ibu, apalagi sih rencana Tuhan yang belum kita sempat wujudkan. Dulu mungkin saya punya rencana mau mengubah dunia. Setelah makin tambah usia dan dunia nggak berubah juga, saya baru menyadari saya lupa mengubah diri sendiri. Selalu menuntut orang lain berubah, tetapi tidak mengubah diri sendiri. Kadang-kadang hal yang kita lupakan juga sebagai seorang psikolog ya, menuntut orang lain berubah lebih dulu. Padahal yang kita sanggup lakukan adalah berubahlah lebih dulu. Orang lain melihat kamu berubah, baru kamu akan menyadari kamu tanpa sadar membuat orang lain juga berubah ya. Saya bersyukur dalam keadaan sakit sekian hari itu, teman-teman saya berdoa dan selalu mengatakan begini, yuk
Jangan sakit kelamaan dong. Kita perlu kamu deh. Kita perlu bercandanya kamu. Kita perlu humornya kamu gitu. Aduh, saya sangat bersyukur ya teman-teman bahwa mereka begitu mengenal saya, keberadaan saya, dan mereka tetap, ayo semangat, jangan lama-lama sakit, nanti kita kumpul-kumpul lagi. Dan mereka menawarkan hari Rabu besok langsung kumpul-kumpul. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang setia. Ini teman dari SMP. Sudah berapa puluh tahun itu ya ketemu mereka. Dari tahun 67 kan, waktu mulai masuk SMP. Jadi memang di sini kita lihat bahwa Tuhan, saya mau hidup saya berguna bagi orang lain. Walaupun mungkin cuma membuat orang lain bahagia dengan humor kita. Tetapi memberikan harapan hidup buat mereka. Itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Mengajak mereka untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, oke, yang terakhir, belum yang terakhir. Jalani pola hidup yang benar. Itu gambar apa tuh Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Ikan kembung. Jadi lapar nggak Pak? Aduh, kayaknya crispy dah, itu enak. Iya enak tuh, bumbu sambelnya kayaknya menantang banget ya. Ada kemangi. Saya malam beli ikan bakar, dapat sambelnya enak banget, cuman nggak berani banyak-banyak. Iya. Jadi itu makan sehat. Katanya kalau orang tua harus lebih banyak makan ikan. Saya sebetulnya nggak suka ikan, tapi saya paksakan diri. Oke, akhirnya ketemu juga ikan goreng, ikan bakar ya. Dan memang nikmatnya kalau pakai sambal. Tetapi kita betul-betul perlu lebih jeli mengenali makanan mana yang baik untuk tubuh kita ya. Makan kuning telur katanya nggak boleh kebanyakan. Oke, saya nurut. Saya patuh. Nggak semua buah baik untuk orang yang diabetes seperti saya. Oke, saya patuhi. Jadi saya mulai lebih patuh dibandingkan saya puluhan tahun yang lalu ini. Karena akibatnya nanti yang rugi saya juga ya. Jadi pola makan, pola tidur. Ini pola tidur, Bapak Ibu tidurnya berapa jam sehari ya? Pada malam itu. 6 jam. Sekitar 6 jam. 7 jam. 7 jam. 6 jam. 7 jam. 7 jam ya. Tapi kalau dari kedokteran bilangnya 8 jam. Saya nggak pernah bisa tidur 8 jam. Dulu malah cuma 1 jam sehari. Akibatnya rusak ya. Apa namanya, diabetes saya kacau, hipertiroid kacau, itu semua gara-gara kurang tidur ngurusin anak. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak menyesal karena Tuhan sudah berikan waktu yang terbaik dan dia bisa merasakan bagaimana waktu yang saya pakai untuk mengasuh anak ini menjadi waktu yang Tuhan berkati walaupun dampak negatifnya ada ya. Dan jangan lupa bergerak ya Bapak Ibu, jangan seperti saya kalau duduk suka lupa berdiri. Kayak orang berkuasa gitu yang nggak mau berdiri. Jadi bergerak itu walaupun kita sudah lebih lanjut usia seperti ini, tetapi tetap bergerak dan walaupun perlahan tetapi tetap usahakan bergerak. Ada senam kaki khusus untuk mereka yang berjalan kakinya susah seperti saya. Kalau perlu nanti saya carikan bahannya ya. Nanti tinggal bilang aja ke Ibu Stella, nanti saya kumpulkan bahan-bahannya. Iya, jadi bergerak itu tetap perlu yang ideal 1 hari 1 jam jalan kaki, tapi ya saya nggak akan sanggup seperti itu. Dan jangan sembarangan berlari karena bisa saja ketika kita lari-lari kita terinjak kerikil, jatuh dan itu yang membuat kejatuhannya parah ya. Untuk orang tua harus hindarkan jatuh karena nggak pernah ada jatuh yang menguntungkan orang tua ya. Saya pernah merasakan bagaimana sok-sok gagah bawa piring kotor habis makan, padahal baru keluar dari rumah sakit 6 minggu. Saya bawa piring karena saya merasa suami saya mau saya rapi, saya bawa piring sendiri, naik tangga, tidak berpegangan tangan, hanya satu anak tangga pendek 30 cm. Tapi itu sudah membuat saya jatuh terlentang dengan kepala langsung sebesar telur ayam. Ya, saya sangat kaget, saya katakan, aduh Tuhan geger otak saya, udah saya diam saja.
Saya tahu kalau geger otak harus diam dan tunggu setelah 1 jam dibawa ke rumah sakit, di CT scan, tapi tidak ada geger otak. Cuma memang kebiasaan untuk bergerak gagah padahal sudah 6 minggu berbaring itu nggak mudah ya. Jadi memang penyesuaian diri dengan usia yang semakin bertambah itu yang harus kita selalu lakukan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Pesan Alkitab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini adalah pesan pertama Tuhan Yesus di dalam Matius 5. Lalu ada lanjutan berbahagia lagi, berbahagia gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti sempat perhatikan di Alkitab masing-masing, sekarang Alkitabnya TB2 ya. Saya sudah punya 2 kopi juga nih, ada yang memberikan. Dibandingkan dengan ayat-ayat sesudahnya, menyebut berbahagialah di ayat yang pertama ini adalah sesuatu yang sudah kita alami. Jadi kalau di Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau kita sudah miskin di hadapan Allah, kita sudah punya kerajaan surga. Hebat banget ya. Kerajaan dunia kita nggak punya, tapi kerajaan surga, siapa yang nggak mau Bapak Ibu? Surga itu dibuat dari batu permata. Kita yang punya kerajaan surga. Tetapi kalau di ayat-ayat yang lain, itu nanti ceritanya beda ya. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, berbahagialah. Itu kan mereka akan dikenyangkan gitu ya. Tetapi kalau ini sudah memiliki kerajaan surga. Oke, coba kita lihat slide terakhir. Tidak ada yang lebih utama selain kita menghampakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan itu yang Tuhan ingin untuk kita senantiasa lakukan. Ya. Menganggap diri kita bukan siapa-siapa, cuma milik Allah saja. Dan hal-hal yang lain, itu semua adalah tambahan, tetapi tidak membuat diri kita lebih bermakna di hadapan Tuhan. Ini yang harusnya menjadi pegangan bagi kita, umat yang sungguh-sungguh percaya terhadap pengasihan Tuhan dan pengampunannya. Ya, itu Bapak Ibu yang saya mau sampaikan dan kiranya menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Yulia atas firman yang diberikan. Bagi kita sekarang coba masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Oh iya. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh langsung aja tekan tombol suaranya, atau mungkin ada yang mau melambaikan tangan misalnya. Ada nggak nih? Ada yang mau bertanya? Temanya kita lansia yang bahagia, ingat ya. Tadi juga disampaikan terus oleh Bu Yulia, bagaimana kita bisa berbahagia, siapa saja yang berbahagia sebenarnya, dan bagaimana kita menjalani hidup ini untuk bisa hidup berbahagia. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ada yang mau bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan, atau mungkin terkait dengan topiknya kita. Silahkan. Sepertinya sudah pada bahagia semua nih, Bu. jadi bingung. Bisa juga sharing, Pak. Bagaimana kita ternyata bahagia ketika kita berbagi ya. Silakan yang mau sharing. Sharing. Yang mau sharing silakan. Yuk, ntar. Itu bahagia sama cucu. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu mengenai bagaimana kita hidup berbahagia di dalam Tuhan?
Silahkan. Sepertinya masih belum belum ini mau berbagi nih. Bahagianya masih disimpan sendiri-sendiri nih Bu Yulia. Sharing ya. Pribadi. Kira-kira membantu nggak percakapan hari ini? Mungkin ada yang mau kasih tanggapan? Silahkan Bapak Ibu. Ada. Ini Mungkin pesertanya masih di banyak juga mute. ya. Hampir 60 orang. Pak Lim Syang mau bicara ya Pak Lim Syang ya? Cuman masih di mute. Mau Ini di pesertanya semua komisi dewasa dan lansia kan ya Pak ya? ya Komisi Dewasa dan Lansia. Nggak ada yang lebih muda kan maksudnya? Nggak ada. Paling Mungkin muda saya, Bu. Ah, Jamin yang paling muda saya. kayaknya sih ya. Saya aja udah 36. Mungkin Oke, mute-nya bisa silahkan. dibuka. Mute-nya bisa dibuka. Mungkin mereka nggak ngerti. Oh, ya ada yang Udah kok udah dibuka ini. Kalau ada yang mau itu bisa nge-unmute aja langsung. mungkin ada yang mau menyampaikan, bisa lambain tangan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu kalau masih mungkin bicaranya masih kurang. Kalau yang terlihat lihat videonya ya, kalau yang nggak terlihat videonya melambaikan tangan juga nggak kelihatan. Ada? Ah, atau mungkin ini terpengaruh sama gambar yang ikan kembung tadi kayaknya Bu. Jadi pada lapar ya. Oke deh. Mungkin kalau nggak ada yang mau menyampaikan ini pertanyaan maupun sharing, mungkin kayaknya sih cukup ya. Tapi saya juga mendapatkan yang sangat bermanfaat bahwa bagaimana kita hidup itu bahagia itu bukan tadi jelas bukan karena orang lain. Orang lain bisa memberikan kita rasa bahagia, bisa memberikan kita kesenangan. Namun jangan lupa orang lain juga bisa memberikan kita rasa yang sebaliknya. Jadi kebahagiaan itu adalah memang justru dari kita sendiri dan utamanya adalah karena dari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alamin, baik itu di saat kita merasa ada punya kelebihan maupun di saat kita merasa bahwa kita kurang dibandingkan dengan sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi kita mensyukuri semua itu dan membuat itu bahagia. Saya mau tanya ini Cilisa, silakan Cilisa. Ya, sebentar ya. Ya. Ini kok Mul sih sebetulnya mau nanya. Oh iya. Kak Mul, silakan Kak Mulyawan. Selamat. Ya, ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimana bagi lansia yang sudah demensia bisa kebahagiaan? Nah, kan baru kebetulan saya di panti dan beberapa oma opa yang sudah demensia. Mereka bagaimana merasakan kebahagiaan? Apakah dengan perhatian saja sudah cukup? Oh, bagaimana mungkin ada pendapat dari Pak Yulia? Terima kasih. Iya. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, Pak. Dan ternyata semakin banyak pada saat ini, saya juga menemukan kasus-kasus demensia. Dan lumayan merepotkan buat keluarga yang mengasuh ya, Pak ya. Keluarga yang merawat ya. Itu tadi Bapak ketemunya di panti asuhan atau di panti jompo gitu ya? Di Panti Werdahana. Oh, panti Werdahana. Ya, terus terang saya memang belum nggak punya pengalaman banyak untuk merawat orang yang demensia. Waktu itu hanya nenek saya, oma yang dari papi ya. Ketika suami meninggal,
tiba-tiba dia bisa kehilangan ingatan. Itu sangat sering terjadi pada orang yang tua memang. Ketika kehilangan pasangan, dia tiba-tiba kayak pikun aja langsung gitu. Tetapi kalau ketemu dengan orang-orang yang dia sudah kenal sejak lama, teman lamanya dia, itu dia bisa ngobrol sampai berjam-jam. Nyambung ngobrolnya itu. Tapi kalau ngomong dengan kami itu kok kayaknya udah kehabisan topik. Jadi memang yang lebih kenal dengan orang ini sejak lama tentu akan lebih kenal sifat-sifatnya. Sehingga bisa mengajak bicara tentang topik-topik yang dia kuasai dengan baik ya. Itu akan sangat menolong. Kemudian yang dia lebih sering keluhkan adalah nggak dikasih makan. Betul nggak Pak? Lupa Itu sudah makan ya. selalu. Jadi tante saya juga sudah 99 tahun, bangun jam berapapun dia pasti bilang, kenapa Mami nggak dikasih makan? Padahal seharian udah makan terus dan kita kan nggak mau dia jadi overweight ya kalau terus-menerus dikasih makan. Tetapi memang mempunyai program yang teratur, tentu kalau di Panti Wedahana bisa dibuat program bersama untuk jam sekian ngapain ya, jam sekian lalu ada diskusi bersama atau mengerjakan kerajinan tangan bersama. Itu hal-hal yang dikelola bersama itu akan menolong mereka untuk berada dalam kebersamaan dengan orang lain. Itu akan sangat menolong. Jadi tidak bisa dibiarkan orang ini bengong, karena demensia itu disuruh bengong ya makin bengong lagi nantinya. Itu yang kita sangat harus hati-hati sekali ya. Saya juga masih terus belajar ini Pak tentang demensia ini, karena rasanya akan semakin banyak orang yang lanjut usia bertambah, maksudnya bertambah banyak orang lanjut usia bertahan hidup, tetapi harus dengan kualitas hidup yang juga baik. Dan demensia tentu bukan sesuatu yang kita inginkan ya. Dan ada beberapa petunjuk praktis, misalnya mengajak dia mengisi teka-teki silang ya, mungkin menjawab kalau teka-teki silang kan ada tuh buku-bukunya yang bisa diisi, dibeli murah lah 15 ribuan mungkin. 2 bulan udah penuh lalu dibelikan lagi yang baru gitu. Seperti hal-hal yang seperti itu. Tapi umumnya kalau mereka disuruh baca udah malas ya Pak ya. Kalau demensia itu sudah malas baca, sudah memang maunya tidur terus, dan itu yang bikin semakin bahaya akhirnya ya, karena jadi makin jauh dari realita karena lalu masuknya ke dalam tidur, akhirnya hanya kesendirian kan. Jadi memang ini betul-betul pergumulan bagi kita jemaat modern, bagaimana kita mau tetap melibatkan mereka yang sudah demensia sekalipun menjadi bagian dari pelayanan kita ya. Oke Pak, silakan dibuat susunan acaranya ya Pak. Terima kasih Kak Yulia. Sama-sama. Terima kasih Kamul. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau pada usia kita seperti ini, kita masih mungkin bentrok nggak ya dengan orang lain? Nah, coba. Tapi kayaknya sih usia berapapun bisa, Bu ya. Kapan aja bisa ya. Nggak perlu lansia dulu untuk bentrok, Bu. Nggak perlu lansia. Ini pengakuan nih ya. Kan apa, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, Bu. Iya. Tapi kalau bisa sih meninggalkan dunia jangan bawa musuh ya Pak ya. Iya, jangan. Tinggalkan musuh, jangan bawa, jangan tinggalkan musuh. Iya, Jadi orang baik semuanya ya. Mendingan diselesaikan semuanya dengan baik-baik saja. Jadi bahagianya nggak terhalang juga, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sih cukup kali ya untuk tanya jawabnya. Jadi apa yang memang ini, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia ini supaya
bagaimana kita bisa memperhatikan diri kita, bagaimana kita memperhatikan apa yang ingin Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk kita bisa hidup berbahagia. Karena pada hakikatnya pasti Tuhan merencanakan segala sesuatu baik. Rencananya adalah rencana yang sungguh indah bagi kita, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan bagaimana kita menyikapi itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia, bagaimana kita bisa terus menjaga diri kita, menjaga hati dan pikiran kita, dan menjaga juga tindakan kita untuk kita bisa hidup berbahagia, bahkan kita bisa share kebahagiaan kita itu kepada orang lain juga. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Hanya Kristus. Lagu ini juga bagus sekali kata-katanya, mungkin bisa di-share kalimat pertamanya. Hanya Kristus harapanku, terang kekuatan nyanyianku. Ku tak goyah, Dia dasarku, batu penjuru yang teguh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita ini. Hanya Dia yang memberikan kita kekuatan. Hidup kita adalah miliknya, dan Dia yang selalu menjaga, melindungi kita. Apapun yang kita alami, hal yang baik, yang kurang baik, sehat, sakit, semua itu ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan segala yang baik bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu pengakuan kita juga kepada Tuhan bahwa hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, terang kekuatan nyanyianku. Ku tak goyah, Dia dasarku, batu penjuru yang teguh. Kasih damai-Mu nyatalah, ku bertelut, ku berserah, penghiburku, segalaku, dalam kasih-Nya ku tegak. Di sana Dia terbaring, terang dunia dalam gelap, memanjat nur kemuliaan, dari kubur Dia bangkit. Dia menang, ku terbebaskan dari kutukan dosa. Ku miliknya, Dia milikku, ku ditebus darah Kristus. Tak ku khawatir, tak ku takut, kuasa Kristus di dalamku. Sepanjang jalan hidupku, Yesus tentukan langkahku. Iblis manusia tangannya sampai Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku tegak. Mari Bapak Ibu, kita buka kameranya, kita akan berfoto bersama. Arman bisa tolong ya, Arman ya? Iya, tunggu ya. Ayo, Om Opa, dibuka ya kameranya ya. Oke, tunggu, masih pada baru buka ini. Oke, siap. 3, 2, 1.
Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih. Makasih Ya, Arman. makasih Arman, makasih Bapak Ibu. Kita akan slide-nya tolong Arman. Ya. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir. Kata-kata di lagu ini bagus. Jadi dikatakan bahwa aku mau berjalan dengan juru selamatku ketika masa gelap, masa di lembah curam, tapi aku tidak takut karena Tuhan yang selalu membimbing aku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengharapan. Kita menyatakan, Tuhan tolong pegang tanganku di jalan yang di depan. Mari. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu, kita akan akhiri pembinaan pagi ini dengan doa syafaat. Kami persilahkan Ibu Yulia untuk pimpin doa syafaat pagi ini. Pendeta Frida. Oh, Pendeta Frida. Oh, sorry. Pendeta Frida. Kak Frida. Kak Frida, silakan Kak Frida. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita dan semakin bertambah-tambah sukacita kami ketika kami boleh dibekali bagaimana kami menjalani kehidupan kami dan menjadi berbahagia apapun yang kami alami dan tantangan apapun yang terjadi khususnya dalam masa-masa menjalani usia yang senja. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu menolong kami selalu, mengingatkan, meneguhkan, menghibur kami untuk terus meyakini dan terus mengingat panggilan kami untuk berbahagia sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kiranya setiap hari kami boleh terus mengalami kebahagiaan karena Tuhan yang menganugerahkannya dan hikmat-Mu yang menolong kami untuk boleh mengatur pikiran, hati, dan semua tindakan kami untuk semakin merasakan kebahagiaan. Kami sungguh bersyukur untuk Ibu Yulia, bahwa melaluinya kami tidak hanya belajar banyak dari apa yang disampaikannya, tapi juga terutama lewat apa yang diperlihatkannya. Bagaimana ia menjadi berbahagia sekalipun dalam keterbatasan fisik dan banyak kendala kesehatan yang dihadapinya. Perjuangan demi perjuangan untuk sehat
menjadikan kehadirannya Tuhan di antara semua orang yang mengenalnya justru menjadi pembelajaran hidup yang amat berharga. Dan pagi ini kami bersyukur bahwa juga dalam kondisi kesehatan yang masih membutuhkan pemulihan, Ia hadir bersama-sama dengan kami dan berbagi begitu banyak hal untuk kami semua. Karena itu kami mendoakan Ibu Yulia, Tuhan anugerahkan kesehatan kepadanya, pulihkan dia Tuhan, dan biarlah semua semangat dan sukacita yang boleh ada pada Ibu Yulia akan terus mengalir dan menjadi berkat bagi semua orang-orang di sekitarnya. Kemanapun ia melangkah dan kemanapun Tuhan mengutusnya untuk menjadi berkat, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memakainya, sehingga kehadirannya dan semua yang dibagikannya juga boleh menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, Engkau juga berkati seluruh keluarga, Pendeta Robi dan semua anak-anak, kasih anugerah Tuhan juga selalu bersama-sama dengan mereka. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kesehatan Pak Edi, khususnya dalam persiapan untuk tindakan dan perawatan di Singapura. Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan dan menyiapkan Pak Edi juga dalam staminanya, kesiapan hatinya, dan juga fisiknya, sehingga pada saatnya ketika tindakan akan dijalani, ia juga boleh siap. Terima kasih untuk Bu Eka dan seluruh keluarga yang juga boleh mendampingi, memberikan support. Tuhan juga yang selalu memakai dan memberi kesehatan dan sukacita juga kepada mereka. Kami doakan Ibu Tungling dalam pemulihan pasca operasi tempurung lututnya. Tuhan yang juga menolong dalam semua proses, hingga bertambah hari lutut Ibu Tungling boleh semakin membaik dan pulih. Kami doakan kesehatan Ibu Syuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Syane, Ibu Lili Mulyana, Ibu Frida Winata, Pak Felix, Ibu Pichen, dan juga keluarga Pak Kelly. Tuhan, Kau yang mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hati mereka. Kasih anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan apa yang mereka rindukan dan yang terbaik. Kami percaya kasih-Mu juga Tuhan sungguh amat sangat besar dan senantiasa berlaku dalam kehidupan mereka. Kami doakan penglihatan Ibu Diana dan Pak Yohan Yahya. Tuhan berikan kesabaran dalam masa-masa perawatan, dan biarlah oleh anugerah Tuhan juga, bila Engkau berkenan, penglihatan mereka boleh juga bertambah membaik waktu demi waktu. Berikan semangat, juga sukacita, sekalipun dalam keterbatasan penglihatan, sebab anugerah Tuhan juga boleh tetap besar dalam kehidupan mereka. Kami doakan keluarga Perlensia yang mengalami banyak pergumulan dalam ekonomi, dalam keluarga, pekerjaan, dan usaha. Tuhan yang juga selalu memberi kekuatan, dan kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan umat-Mu, dan karenanya Engkau juga yang akan selalu meneguhkan, mengokohkan iman percaya, dan menjadikan semua pengalaman-pengalaman pergumulan menjadi pengalaman bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kami doakan keamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan stabilitas negara, khususnya dalam memasuki tahun pemilu. Tuhan, Kau berkenan untuk menolong bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk yang berulang tahun di bulan September, untuk Ibu Yohana, Ibu Lisa, Pendeta Lili, Pendeta Jonathan, dan juga Bapak Hengki. Terima kasih Tuhan, mereka boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, dan kehadiran mereka telah menjadi berkat. Kiranya kasih Tuhan juga selalu berlimpah dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dalam kesehatan, menganugerahkan sukacita yang berlimpah di tengah-tengah keluarga, dan tetap memakai mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi harapan hati, cita-cita, dan impian, Tuhan anugerahkan seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik. Demikian pula semua kami yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang dan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Kak Frida. Untuk Bapak Ibu ada pengumuman persetujuan lansia berikutnya onsite Bapak Ibu. Jadi di gereja hari Selasa tanggal 3 jam 10 dipimpin oleh Pendeta Emeritus Jonathan Subianto. Temanya. Yang kedua, untuk acara perlensia yang akan kembali diadakan via Zoom nanti akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober jam 9 pagi seperti yang pagi ini ya saudara-saudara. Temanya keluarga dikasihi untuk mengasihi. Pendeta yang membawakan adalah Bapak Pendeta Peter Abednego. Sampai di sini pembinaan hari ini. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Bu Yulia. Ibu Yulia, terima kasih banyak. Terima kasih Charles dan Hana. Terima kasih. Bu Yulia, terima kasih. Charles, Terima Hana, kasih Bu Yulia. Kakak Frida. Terima Makasih. kasih Pendeta Frida. Terima kasih untuk pertanyaan dan Terima kasih jawabannya. Bu Yulia.